Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilda Lutfiana Amara, NIM 2008 1030 1110. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis rasio dari PT Garuda Maintenance Indonesia selama 2016 hingga 2020. Nah, yang pertama yaitu ada analisis likuiditas, di mana dapat dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir ini pada analisis likuiditas tersebut mengalami naik dan turun pada setiap rasionya. Nah, seperti halnya rasio lancar tersebut mengalami penurunan nilainya sejak 2017 hingga 2012. Nah, kebanyakan turunnya nilai rasio tersebut disebabkan adanya nilai aset lancar yang mengalami penurunan hingga 33%. Nah, nilai aset lancar ini turun akibat aset kontrak yang mengalami penurunan. Selain itu, adanya persediaan juga yang mengalami penurunan dan hal lainnya, di mana penurunan persediaan tersebut diakibatkan adanya penurunan nilai suku cadang expendable dan suppliers. Nah, namun dapat dilihat bahwasanya pada periode penagihan tersebut terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan rasio-rasio lain yang ada pada analisis likuiditas. Yang kedua yaitu pada analisis solvabilitas tersebut dapat dilihat bahwa dari keempat data tersebut yang paling mencolok yang tinggi yaitu pada analisis DAR atau debt to asset ratio, di mana pada DAR tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak tahun 2017. Nah, kenaikan tersebut disebabkan oleh nilai liabilitas dan nilai aset yang terus naik, di mana total liabilitas tersebut pada tahun 2019 mencapai 491,12 juta US dollar, dan hal tersebut mengalami peningkatan 12,50% dibandingkan total liabilitas pada tahun 2018 yang sebesar 436,40 juta. Nah, akan tetapi selain yang tinggi yaitu DAR tersebut, namun yang paling minus yaitu pada analisis T, di mana pada PT Garuda Maintenance Indonesia ini tahun 2019 ini nilai T-nya tersebut mengalami penurunan yang disebabkan adanya kerugian penghasilan yang didapatkan perusahaan serta beban keuangan yang semakin besar. Selain itu, kerugiannya disebabkan karena pendapatan yang semakin rendah serta beban usaha yang juga semakin tinggi pula. Yang selanjutnya yaitu pada analisis probabilitas ini dapat dilihat bahwa ROE yang memiliki nilai presentasi yang tinggi di tahun 2020. Namun nilai presentasi tersebut tinggi akibat adanya nilai minus pada laba dan rata-rata ekuitas tersebut, di mana penurunan laba atau nilai minus laba tersebut diakibatkan adanya rendahnya pendapatan atas turunnya utilitas freight cost dari dampak adanya pandemi COVID-19. Nah, di mana penyusutan tersebut meningkat sebesar 49,7% atau bisa disebut 5% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Namun, sebagian besar laba tersebut turun atau rasio tersebut menaik turun itu karena adanya penerapan PSAK 73 atas kapitalisasi kontrak sewa jangka panjang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan materi atau salah kata dari saya. Sampai jumpa dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.